Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Margin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan teknologi internet serta pemanfaatannya. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penghantar Teknologi Informasi atau PTI dengan dosen pengampu Zul Rahmadi Eskom Mkom. Selanjutnya saya akan memperkenalkan satu persatu dari kelompok Margin. Yang pertama ada Putri Rostavia Febrianti, yang kedua ada Habibillah, yang ketiga ada Anissa Febriana, yang keempat ada Dewi Widayanti, dan yang terakhir ada Ardian Zawawi. Baiklah, selanjutnya selamat menyaksikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Margin. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladan atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Sejarah internet dan jaringan. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka, untuk pertama kalinya, bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Dalam proses TSS mulai terlihat perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Departemen Pertahanan Amerika (US) Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1970 itu juga setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulailah terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak,
diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan sebuah program surat elektronik atau email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Program tersebut begitu mudah untuk digunakan, sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, yaitu 1972, ikon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET pada tahun yang sama, yaitu 1973. Dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Cook Han mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran International Network atau Internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan atau network. Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Bellowin menciptakan Newsgroup pertama yang diberi nama Usenet atau User Network. Pada tahun 1979, tahun 1981, French Telecom menciptakan sesuatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon yang juga berhubungan dengan video link. Seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk sebuah Transformation Control Protocol atau TCP, atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol atau IP yang kita kenal hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan Europe Network atau UNET yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNET ini menyediakan jasa surat elektronik dan newsgroup Usenet untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penamaan domain atau domain name system yang kini kita kenal dengan DNS. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1.000 komputer lebih. Pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Jaringan komputer terus berkembang pada tahun 1988. Jarkko Oikarinen, seorang berkebangsaan Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau lebih dikenal dengan IRC, yang memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung, yaitu dengan pengiriman pesan atau chatting. Pertengahan tahun 1990 merupakan tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut Waring Wera Wanua atau World Wide Web. Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer pada tahun 1992, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing, menjelajah,
dan pada tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat-halaman, dan untuk pertama kalinya, berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Sejarah Internet. Sejarah Internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA, yaitu sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang membuat sebuah proyek yang bernama ARPANET. ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal dengan sebagai TCP/IP dan hingga sekarang masih dikembangkan. ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer, seperti universitas. Kedua jaringan tersebut dikenal sebagai DARPA Internet dan disingkat menjadi Internet. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian jaringan komputer. Yang pertama ada keuntungannya. Keuntungan utama yang dapat kita rasakan dari terbentuknya jaringan komputer adalah dapat saling berbagi atau sharing sumber daya peralatan device secara bersama seperti hard disk, printer, modem, dan lain sebagainya. Dengan demikian, terjadi peningkatan efisiensi waktu dalam operasi dan biaya pembelian hardware. Selanjutnya, dapat saling berbagi atau sharing penggunaan file yang ada pada server atau pada masing-masing workstation. Selanjutnya, aplikasi dapat dipakai bersama-sama atau multi-user. Selanjutnya, akses ke jaringan memakai nama, kata sandi, dan peraturan hak untuk data-data rahasia, sehingga masing-masing pengguna memiliki otorisasi. Selanjutnya, komunikasi antar pemakai melalui email atau LAN conference. Selanjutnya, pengontrolan para pemakai atau pemakaian data secara terpusat oleh orang-orang tertentu, sehingga meningkatkan keamanan dan dapat melakukan pendelegasian pekerjaan yang sesuai. Dan mudah dalam melakukan backup data karena manajemen yang tersentralisasikan. Dan tidak tergantung kepada orang yang menyimpan data apabila orangnya tidak ada, karena penyimpanan data tersentralisasi. Selanjutnya, data yang selalu up to date karena server senantiasa memutakhirkan data begitu input data entry diterima. Seorang supervisor atau administrator dapat melakukan pengontrolan pemakaian berdasarkan waktu akses, tempat akses, kapasitas pemakaian, hard disk, mendeteksi pemakaian tidak berhak, monitor pekerjaan setiap pemakai. Selanjutnya ada kerugian jaringan komputer. Sebenarnya istilah tepatnya mungkin bukan kerugian tetapi konsekuensi dari terhubungnya sistem komputer kita ke jaringan komputer ini diantaranya adalah masalah keamanan atau security, baik pada pengaksesan berbagai sumber daya dari pihak-pihak yang tidak berwenang maupun masalah keamanan atau ancaman virus pada data yang dipertukarkan. Berikut beberapa kerugian yang dari implementasi jaringan. Yang pertama ada biaya yang tinggi, kemudian semakin tinggi lagi. Yang kedua, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Yang ketiga, ada sharing file yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, ada aplikasi virus dan metode hacking. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat jaringan komputer, yaitu yang pertama ada server. Server ini berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card. Ini juga digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Selanjutnya ada kabel jaringan, yaitu merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Selanjutnya ada hub and switch. Nah, ini merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Selanjutnya ada router.
Router ini adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN. Selanjutnya ada bridge. Nah, bridge ini adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi dalam sebuah link. Selanjutnya ada modem. Modem ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet. Selanjutnya ada repeater, yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Selanjutnya ada wireless card. Nah, wireless card ini merupakan suatu perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam suatu jaringan nirkabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada PEN, yaitu Personal Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya hanya pada tempat kantor atau rumah. Selanjutnya ada LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Selanjutnya ada CEN, yaitu jaringan dapat dibilang memiliki persamaan dengan MIN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Nah, selanjutnya ada MIN atau Metropolitan Area Network. MIN ini adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lainnya. Selanjutnya ada WIN atau Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM dan lain-lain. Selanjutnya ada internet. Internet ini adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkupnya sangat besar dan masuk ke dalam penjuru dunia, seperti smartphone, handphone, TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah PVN atau Virtual Private Network. PVN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Broadcast point to point. Topologi jaringan komputer. 1. Bus, 2 ring, 3 star, 4 tree, 5 mesh. Fasilitas internet, www, email, mailing list, BBS chatting, newsgroup, FTP, Gopher. Pemanfaatan internet. 1. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. 2. Untuk akses informasi dan edukasi. 3. Alamat dan pemetaan. 4. Kemudahan bisnis. 5. Sarana hiburan. Pemanfaatan internet di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, yang kedua berbagai sumber di antara rekan sejawat, yang ketiga bekerja sama dengan pengajar luar negeri, yang keempat ada kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, yang kelima yaitu mengatur komunikasi secara teratur, dan yang terakhir ada berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok margin. Di sini kami membuka pertanyaan dan akan kami jawab di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.